jam 2 dini hari mereka berdua ini terbangun karena mereka berdua ini mendengar suara teriakan dan suara tangisan si Nindi. Si Nindi ini adalah anak dari si Pak Dodo. Si Nindi ini adalah istrinya si Gita gitu loh. Dan akhirnya mereka berdua ini langsung menuju ke rumahnya Pak Dodo. Dan sesampainya mereka tiba di rumahnya Pak Dodo, ternyata si Gita ini atau menantunya Pak Dodo ini itu mengalami kecelakaan di perjalanan dan dia pun mati di tempat. Nah, ternyata rumahnya si Pak Dodo pada saat itu udah rame banget nih, banyak banget orang yang udah di situ gitu loh. Di dalam hatinya Pak Tejo ini brengsek banget si Pak Dodo. Dia tuh nggak kasihan sama menantunya loh. Nah, setelah itu akhirnya si Pak Tejo ini bergegas ke... Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya itu akan menceritakan sebuah pesugihan yang dilakukan oleh bapak mertua kepada menantunya nih. Aduh, ini kejem banget nih. Tetapi seperti biasa, buat kalian yang baru nemuin channel ini atau yang baru nemuin video ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Dan yang sudah mensubscribe, jangan lupa kalian absen tulis nama dan kota kalian berasal, agar saya itu kenal dengan kalian semuanya. Dan tidak usah panjang lebar lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Sebut saja namanya Pak Dodo, dia itu seorang penjual somai, jadi dia itu keliling menggunakan motor. Dan dia itu mempunyai anak yang bernama Gita. Gita ini adalah anak menantunya dia nih. Dan gak tahu kenapa si Pak Dodo ini benci banget sama si Gita. Dan Gita sendiri profesinya itu sebagai supir truk. Gita ini nama cowok ya, bukan cewek. Dan Pak Dodo ini dia itu punya teman namanya Pak Tejo nih. Lah suatu ketika si Pak Tejo ini itu nganterin Pak Dodo, entah itu ke tempat siapa. Si Pak Tejo itu nggak tahu pada awalnya nih. Dia ke tempat orang tersebut dan Pak Tejo hanya menunggu di mobil nih. Dia itu tidak ikut turun dengan Pak Dodo. Dan setelah 1 jam berlalu, si Pak Dodo ini kembali lagi ke mobilnya Pak Tejo. Terusan mereka berdua akhirnya pergi nih. Nah, di perjalanan si Pak Dodo ini cerita nih sama si Pak Tejo bahwasanya dia itu benci banget sama menantunya, yaitu sama si Gita. Lah di sini Pak Tejo itu nggak tahu apa sebabnya kok bisa si Pak Dodo ini benci banget sama si Gita. Pak Tejo menyebutkan bahwasanya si Gita ini baik banget anaknya. Lah kok bisa sih sampai si Pak Dodo ini bisa benci banget sama dia? Di sini Pak Tejo pun bingung, dia itu nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Di suatu waktu si Pak Tejo ini dikagetkan dengan orang yang berteriak-teriak nih. Dan ternyata suara itu berasal dari rumah si Pak Dodo. Ternyata di situ si Pak Dodo ini itu sedang ngomelin si Gita, ngomelin anak menantunya. Nah di sini karena Pak Tejo ini rumahnya itu benar-benar sebelahan sama si Pak Dodo, dia pun keluar nih. Dia melerai antara si Pak Dodo dan si Gita nih. Dan akhirnya semua itu pun mampu diatasi oleh si Pak Tejo nih. Nah, di suatu ketika Pak Tejo ini pergi lagi nih. Pak Tejo ini kan berbisnis tanah nih, jual beli tanah. Pada hari itu dia itu akan menjual tanahnya bersama dengan temannya nih. Dia pun menuju ke rumah si pembeli tanah tersebut, calon pembeli tanah maksudnya. Nah, ternyata rumah dari calon pembeli tanah itu pas sebelahan dengan rumah yang kemarin dia itu mengantarkan Pak Dodo ke tempat tersebut nih, ke tempat sebelahnya si calon pembeli tanah. Nah di situ si Pak Tejo ini kan bertanya nih kepada si calon pembeli tanah, rumah sebelah ini itu rumah siapa sih, kemarin dia itu mengantarkan temannya ke rumah tersebut. Nah di sini si Pak Tejo itu kaget banget karena menurut si pembeli tanahnya rumah sebelahnya dia itu adalah rumahnya Mbah Dukun. Di sini Pak Tejo kaget banget. Dan menurut si calon pembeli tanah itu biasa banyak banget orang yang ke situ, dia itu meminta bantuan untuk pesugihan. Di sini sudah nih, si Pak Tejo itu mulai, waduh, bernegatif thinking nih, berpikiran negatif kepada si Pak Dodo. Kenapa kok kemarin Pak Dodo ke situ gitu loh. Singkat cerita, pada jam 12 malam, Pak Tejo ini pulang menuju ke rumahnya nih. Dan dia itu tidak sengaja, dia itu melihat Pak Dodo sedang berada di halaman rumahnya.
dia itu sedang membakar dupa. Lalu dia pun menabur-nabur bunga di depan rumahnya. Nah, pada saat si Pak Tejo ini udah deket, tiba-tiba saja si Pak Dodo ini, dia itu ngumpet, padahal Pak Tejo udah ngeliat sebelumnya. Jadi Pak Tejo itu kan bawa mobil tuh. Dari kejauhan, si Pak Tejo ini udah melihat nih Pak Dodo itu membakar dupa dan menaburi bunga-bunga di depan rumahnya. Ketika si Pak Tejo ini mobilnya deket banget dengan rumahnya Pak Dodo, tiba-tiba Pak Dodo ini ngumpet. Dia pun memasukkan mobilnya ke garasinya. Nah, di sini digambarkan rumahnya si Pak Dodo ini, dia itu menggunakan bambu. Jadi keluarga Pak Dodo ini bisa dibilang keluarga yang serba kekurangan nih. Karena memang dilihat dari rumahnya aja udah reot banget gitu loh. Dan Pak Dodo sendiri, dia itu hanya berjualan somai keliling nih setiap harinya. 1 bulan setelah itu, si Pak Dodo ini kembali meminta tolong kepada si Pak Tejo. Dia itu minta tolong kepada si Pak Tejo untuk mengantarkan dirinya kembali ke rumah pada saat dulu mereka berdua itu datang. Atau ke rumah Mbak Dukun yang dulu itu loh. Nah, akhirnya di sini Pak Tejo mau nih, karena mereka itu tetanggaan, dia nggak enak kalau mau nolak. Nah, di sisi lain, Pak Tejo juga, dia itu penasaran, ngapain sih Pak Dodo ini datang ke rumah Mbah Dukun gitu loh. Nah, di tengah perjalanan, di dalam tas yang dibawa oleh Pak Dodo, tiba-tiba itu terjatuh sebuah foto. Nah, di situ adalah fotonya si Gita. Di sini, Pak Tejo ini pun bertanya nih sama Pak Dodo, Pak, sebenarnya rumah siapa itu sih Pak? Nah, di sini Pak Dodo itu menjawab bahwasannya itu adalah rumah keponakannya. Akhirnya ya udah Pak Tejo pura-pura percaya aja nih, padahal Pak Tejo ini udah tahu bahwasannya rumah yang dituju mereka berdua adalah rumah si Mbah Dukun. Di sini si Pak Tejo ini kembali bertanya sama si Pak Dodo, loh, kok Pak Dodo bawa foto si Gita sih? Di sini si Pak Dodo itu menjawab bahwasanya dia itu membawa tasnya Gita. Mungkin itu ada salah satu foto yang ketinggalan di dalam tasnya Gita. Ya udah, di sini akhirnya Pak Tejo itu pura-pura iya aja deh, udahlah. Daripada panjang-panjang nggak tahu juga nih apa tujuannya Pak Dodo ke rumahnya si Mbah Dukun. Lagian dia juga nggak mau ngaku bahwasanya dia itu mau ke rumahnya si Mbah Dukun gitu loh. Setelahnya mereka sampai, Pak Dodo ini turun, dan di sini si Pak Tejo itu membuntuti nih. Mungkin di sini Pak Tejo itu penasaran banget Pak Dodo ini mau ngapain gitu loh. Akhirnya dia pun membuntutinya, dia mengikutinya. Lah di sana dia itu menguping, bener-bener Pak Tejo ini kepo banget sama si Pak Dodo. Nah di situ terdengar loh bahwasanya waktunya itu 2 bulan lagi. Lah di sini si Mbah Dukun ini ngomong nih, si Pak Tejo ini mendengarkan. Ini waktunya 2 bulan lagi. Nanti malam itu pas menantu kamu ini akan aku jemput. Akan aku jadikan tumbal. Setelah ini, kamu akan bergelimang harta. Di sini Pak Tejo ya kaget banget. Ternyata si Pak Dodo ini itu akan menggunakan pesugihan. Dan ternyata menantunya ini atau si Gita ini itulah yang akan dijadikan tumbal. Di dalam hatinya Pak Tejo ini brengsek banget sih Pak Dodo. Dia tuh nggak kasihan sama menantunya loh. Nah setelah itu akhirnya si Pak Tejo ini bergegas ke mobilnya nih, karena bahwasannya si Pak Dodo ini udah selesai nih. Jadi dia itu hanya sekedar mendengar obrolan itu, yang lainnya itu nggak bisa kedengeran gitu loh. Setelah Pak Tejo ini sudah berada di mobil, 15 menit kemudian akhirnya si Pak Dodo ini keluar dari rumah Mbah Dukun tersebut. Dia pun menghampiri Pak Tejo ini ke mobil nih. Akhirnya mereka berdua ini jalan lagi pulang nih. Habis ini kita kemana lagi Pak? Tanya si Pak Tejo kepada si Pak Dodo. Si Pak Dodo ini menjawab bahwasanya kita pulang saja. Akhirnya si Pak Tejo ini nurut. Dan di sepanjang perjalanan Pak Tejo itu masih kebayang-bayang ucapannya si Mbah Dukun itu loh tadi. Dia itu ngebayang terus di otaknya si Pak Tejo. Tetapi Pak Tejo itu nggak berani tanya sama si Pak Dodo. Lagian misal pun si Pak Tejo ini berani bertanya, sudah pasti si Pak Dodo ini nggak bakal ngejawab. Dia itu pasti mengelak gitu loh. Akhirnya ya udah, Pak Tejo ini udahlah nggak usah tanya. Yang penting dia itu cukup tahu gitu loh. Lah sampainya di rumahnya si Pak Tejo ini bercerita kepada istrinya dengan apa yang didengarnya tadi, dengan apa yang dialaminya tadi. Di sini istrinya Pak Tejo juga kaget, juga nggak percaya juga, masa iya si Pak Dodo itu tega banget sama menantunya. Tetapi memang benar setiap harinya si Pak Dodo ini itu nggak pernah cocok sama si menantunya, sama si Gita. Tiba di suatu ketika si Pak Tejo ini sedang berada di halaman rumahnya.
kemudian ada truk yang berhenti di rumah Pak Dodo nih. Nah, ternyata itu adalah si Gita. Pak Tejo pun menghampiri si Gita nih. Ya memang karena Pak Tejo ini seneng banget bersosialisasi nih kepada tetangga-tetangganya. Dia tuh nggak pilih-pilih orang gitu loh buat diagrabin gitu. Nah di sini mereka berdua ini ngobrol nih, si Gita dan si Pak Tejo. Nah di situ ternyata si Gita pada malam hari itu dia itu akan menuju kota Jakarta. Dia itu akan mengirimkan barang dari bosnya. Jadi si Gita ini itu tidak punya truk sendiri gitu loh. Si Gita ini itu membawa truk bosnya, jadi dia itu hanya buruh menjadi supir atau menjadi kulinya si bosnya tersebut. Dan pada malam hari itu si Gita ini harus ke Jakarta, dia itu harus mengirimkan barang milik dari si bosnya. Nah setelah itu akhirnya Pak Tejo ini berpamitan nih mau pulang nih. Hati-hati ya Git di jalan. Iya Pak, makasih Pak. Lalu pada malam harinya ini si Gita itu pun berangkat nih. Dia itu berangkat dan Pak Tejo juga melihat keberangkatan si Gita itu selepas adzan Isya nih. Lah setelah keberangkatannya si Gita, si Pak Tejo ini dia itu main ke tempatnya Pak Dodo. Tetapi si Pak Dodo itu nggak ada di rumah nih. Istrinya aja bingung kemana Pak Dodo pergi, dia itu nggak tahu. Akhirnya Pak Tejo ini keluar dari rumah Pak Dodo. Dan pada saat dia itu berjalan, jadi di belakang rumahnya Pak Dodo dan rumahnya Pak Tejo itu ada jalan setapak, dan di seberangnya itu ada sebuah kebun tuh. Itu pohonnya banyak banget, tinggi-tinggi banget. Dan pada saat si Pak Tejo itu melintasi jalan setapak tersebut, dia itu mencium aroma kemenyan nih dan wewangian gitu loh. Nah di sini akhirnya Pak Tejo itu diam. Nah di sini si Pak Tejo itu benar-benar mencari nih sumber bau tersebut itu dari mana. Dan tidak jauh dari pandangannya, ternyata dia itu melihat Pak Dodo. Dia itu yakin banget itu Pak Dodo. Walaupun pada saat itu gelap banget ya kan. Tapi dia itu hafal dengan bentuk tubuhnya si Pak Dodo. Dan dia pun melihat orang tersebut, orang yang menurutnya itu Pak Dodo, dia itu menggunakan pakaian serba hitam. Dan di situ memang ada asap gitu loh. Jadi si Pak Dodo ini menurut si Pak Tejo, dia itu sedang membakar kemenyan gitu. Dan membakar dupa dan lain sebagainya gitu. Akhirnya si Pak Tejo itu dia tuh diam. Dia duduk tuh. Dia kayak mengintai gitu loh, ngintip gitu. Dan tidak lama setelah itu si Pak Dodo ini berdiri nih. Dia pergi dari tempat itu. Lah di sini Pak Tejo itu gantian nih. Dia itu jalan menuju ke tempat di mana tadinya Pak Dodo itu membakar kemenyan dan dupa. Dan sesampainya di situ si Pak Tejo ini kaget banget karena dia itu melihat fotonya si Gita itu ditusuk dengan paku. Di situ benar-benar berarti ada paku yang berdiri, lalu fotonya itu ditusukkan gitu loh. Dan di depannya itu masih ada kemenyan, masih ada bunga dan lain sebagainya. Menurut Pak Tejo, pada saat itu di situ tuh seperti ada sesembahan atau sebuah sesajen gitu loh. Dan di sini Pak Tejo udah yakin banget bahwasannya si Pak Dodo ini nggak bener nih. Dia itu pasti lagi ngelakuin sesuatu. Nah setelah itu akhirnya Pak Tejo ini pulang ke rumahnya. Dia itu bercerita kepada istrinya. Nah, Pak Tejo pada malam itu merasa ketakutan, merasa bingung, dan merasa, aduh ini Pak Dodo, apa ini loh maksudnya gitu loh. Lalu tiba-tiba si Pak Tejo ini dan istrinya pada jam 2 dini hari mereka berdua ini terbangun. Karena mereka berdua ini mendengar suara teriakan dan suara tangisan si Nindi. Si Nindi ini adalah anak dari si Pak Dodo. Si Nindi ini adalah istrinya si Gita gitu loh. Dan akhirnya mereka berdua ini langsung menuju ke rumahnya Pak Dodo. Dan sesampainya mereka tiba di rumahnya Pak Dodo, ternyata si Gita ini atau menantunya Pak Dodo ini itu mengalami kecelakaan di perjalanan dan dia pun mati di tempat. Nah ternyata rumahnya si Pak Dodo pada saat itu udah rame banget nih, banyak banget orang yang udah di situ gitu loh. Disitulah si Pak Tejo tuh ngerasa, aduh, udah nih fake banget bener sih ini. Si Gita itu dijadikan tumbal oleh bapak mertuanya sendiri. Dia tahu semuanya dan dia itu merasa berdosa karena dia yang mengantarkan si Pak Dodo ini ke rumah si badukunnya. Di sini Pak Tejo itu bener-bener pura-pura nggak tahu. Dan singkat cerita pada sore harinya akhirnya jenazah si Gita ini dia pun sampai ke rumahnya si Pak Dodo nih. Lah di sini diceritakan oleh si Pak Tejo bahwasanya si Gita ini keadaannya itu fisiknya itu bener-bener udah hancur, bahkan mukanya itu hancur. Diketahui truk yang dikendarai oleh si Gita ini itu masuk ke dalam jurang.
Akhirnya pada sore itu juga si Gita ini dimakamkan nih. Nah, setelah kejadian itu, si Pak Dodo ini sudah tidak lagi berjualan siomay. Tetapi hidupnya ya malah tambah tambah jaya gitu menurut si Pak Tejo. Bahkan 2 bulan setelah sepeninggalannya menantunya atau si Gita ini, si Pak Dodo ini dia itu mampu membangun rumahnya menjadi lantai 2 nih tingkat. Dan dia itu bisa membeli mobil. Padahal dia itu nggak bekerja, setiap hari dia itu di rumah, dia itu nggak berdagang somai lagi dan lain sebagainya. Lah akhirnya di sini Pak Tejo ini semakin yakin banget bahwasanya Pak Dodo ini melakukan pesugihan dan anak menantunya itu atau si Gita itulah yang dijadikan tumbal pesugihan oleh si Pak Dodo. Dan cerita pun berakhir. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton dan mendengarkan cerita ini sampai selesai. Buat kalian juga yang mempunyai pengalaman mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya dan pengen diceritakan ulang oleh saya, kirimkan saja ceritanya melalui nomor WhatsApp yang berada di bawah saya ini. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.